Selanjutnya dikatakan juga di situ bahwa hormon auksin ialah hormon yang pertumbuhannya pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Friedman yang lahir pada tanggal 1863 dan sampai pada 1935 ditemukannya itu pada tahun 1928. Ilmuwan ini adalah ahli botani Belanda yang menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi suatu pertumbuhan jika tanpa adanya suatu zat tumbuh. Jadi maksudnya itu adalah tidak akan terjadi akibat tanpa adanya sebab. Seperti itu mungkin yang dipikirkan oleh Fritz Wen pada saat itu. Nah, jenis auksin pada tumbuhan tersebut yang dapat diekstraksi ialah asam indol asetat atau IAA. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi hormon auksin. Di situ dikatakan bahwa ada 5 fungsi dari hormon auksin itu sendiri. Yang pertama, merangsang perpanjangan pada sel. Yang kedua, merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Dan yang ketiga, mempengaruhi pembelokan pada batang. Yang ketiga, merangsang pembentukan akar lateral, dan yang terakhir yaitu merangsang terjadinya suatu proses diferensiasi. Nah, kita masuk kepada jenis hormon yang kedua yaitu hormon sitokinin. Hormon sitokinin berasal dari bahasa Inggris yaitu cytokinin yang sesuai namanya berarti merangsang atau terlibat dalam pembelahan sel. Sitokinin ini terkait dengan pembelahan sel. Jadi sitokinin dia itu berperan dalam pembelahan sel pada tumbuhan. Senyawa dari golongan ini yang pertama kali ditemukan oleh kinetin. Nah, jadi senyawa macam hormon yang kedua sitokinin ini pertama kali zat yang ditemukan itu adalah hormon kinetin. Nah, di situ selanjutnya dikatakan juga bahwa hormon sitokinin adalah hormon bersama dengan suatu hormon auksin di dalam mempengaruhi suatu pembelahan sel yang disebut juga dengan sitokinesis. Jadi hormon sitokinin yang berperan dalam pembelahan sel itu sering disebut juga dengan sitokinesis. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi dari hormon sitokinin itu sendiri. Nah, di situ dikatakan bahwa ada 5 poin fungsi dari sitokinin. Yang pertama yaitu mengatur suatu pembentukan bunga dan juga buah. Kedua, membantu suatu proses pertumbuhan akar serta jaga tunas pada pertumbuhan pada pembuatan kultur jaringan. Yang ketiga yaitu memperkecil dominasi apikal serta dapat menyebabkan suatu pembesaran daun bunga. Nah, yang keempat yaitu merangsang suatu pembelahan sel dengan cepat. Nah, terakhir yaitu menunda pengguguran pada daun, bunga, serta buah yang dilakukan dengan cara meningkatkan transport zat makanan ke organ tersebut. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu hormon giberelin atau asam giberelat. Golongan ini merupakan golongan yang secara terstruktur paling bermiripan dan diberi nama sesuai dengan nomor dan urutan penemuan dan pembuatan dari hormon tersebut. Nah, hormon giberelin juga ialah zat yang didapat dari salah satu jenis jamur yang hidup sebagai suatu parasit pada tanaman padi di Jepang. Jamur yang pertama kali ditemukan itu adalah Gibberella fujikuroi di Jepang. Selanjutnya, kita masuk kepada fungsi hormon dari giberelin.
Pertama yaitu mempengaruhi pemanjangan dan juga pembelahan sel. Yang kedua, mempengaruhi perkembangan embrio dan juga kecambah. Yang ketiga, menghambat pembentukan biji. Yang selanjutnya yaitu mempengaruhi perpanjangan batang. Dan yang terakhir yaitu mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan akar, daun, bunga, serta buah. Selanjutnya yaitu hormon etilena. Etilena atau etena merupakan satu-satunya zat pengatur tumbuh yang berwujud gas pada suhu dan tekanan ruangan atau ambien. Nah, hormon gas etilen ialah hormon yang menghasilkan yang berasal dari buah yang sudah tua. Nah, buah yang sudah tua dan juga masih berwarna hijau tersebut disimpan dalam kantong tertutup, maka yang terjadi pada buah tersebut akan cepat masak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi hormon dari gas etilen. Yang pertama, mempercepat dalam pematangan suatu buah. Yang kedua, menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan kukuh. Yang ketiga, memacu satu hormon lain dalam menimbulkan suatu reaksi tertentu. Yang keempat, mendukung terbentuknya dan terjadinya bulu-bulu akar. Yang kelima, induksi sel kelamin betina pada bunga. Yang selanjutnya, merangsang terjadinya pemekaran pada bunga. Dan yang selanjutnya yaitu mengakhiri masa dormansi. Dan yang terakhir yaitu pembentukan akar adventif. Baik, selanjutnya yaitu macam hormon yang keempat, yaitu asam absisat. Asam absisat atau sering disebut dengan ABA merupakan kelompok fitohormon yang terkait dengan dormansi atau perontokan daun yang disebut dengan senescense. Hormon asam absisat ini ialah hormon yang menghambat suatu pertumbuhan tanaman yang dilakukan dengan cara mengurangi kecepatan pembelahan sel ataupun pada pembesaran sel atau juga dapat kedua-duanya. Nah, asam absisat juga merupakan penghambat atau inhibitor dalam kegiatan pertumbuhan. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi hormon asam absisat. Pertama yaitu mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan di daerah titik tumbuh. Yang kedua yaitu memacu pengguguran daun pada saat kemarau untuk mengurangi penguapan air pada tumbuhan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu membantu menutup stomata daun untuk mengurangi penguapan. Nah, yang keempat yaitu mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan sel, bahkan menghentikannya. Selanjutnya yaitu memicu berbagai jenis sel tumbuhan untuk menghasilkan gas etilen. Nah, yang terakhir itu adalah memacu dormansi biji agar tidak berkecambah. Selanjutnya yaitu hormon kalin. Hormon kalin ialah hormon yang dapat merangsang suatu pembentukan organ tubuh. Kalin tersebut dibedakan menjadi 4 macam organ tubuh dengan fungsi yang berbeda-beda. Kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu kaulokalin. Kaulokalin ini ialah hormon yang mempunyai fungsi dalam merangsang suatu proses pembentukan batang. Yang kedua yaitu rizokalin. Rizokalin ialah hormon yang berfungsi dalam merangsang suatu pembentukan akar. Yang ketiga yaitu filokalin. Filokalin ini adalah hormon yang berfungsi untuk merangsang dalam suatu pembentukan daun. Yang terakhir yaitu antokalin. Antokalin ini adalah hormon yang merangsang pembentukan bunga. Selanjutnya yaitu hormon poliamina. Hormon ini mempunyai peranan besar dalam proses
genetis yang paling mendasar seperti sintesis DNA dan ekspresi genetika. Poliamina adalah kunci dari migrasi sel, perkembangbiakan, dan diferensiasi pada tanaman dan hewan. Selanjutnya kita masuk kepada sifat hormon pada tumbuhan. Sifat hormon pada tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan dalam jumlah yang sedikit untuk memicu pertumbuhan yang besar dalam suatu organisme tumbuhan. Jadi, dalam pertumbuhan tumbuhan itu hanya diperlukan jumlah sedikit dari hormon tumbuhan itu sendiri. Yang kedua yaitu konsentrasi hormon dan kecepatan transportasi dapat berubah dalam merespon stimulus lingkungan. Yang ketiga yaitu berinteraksi dengan hormon lainnya dalam responnya terhadap stimulus lingkungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi hormon pada tumbuhan. Yang pertama yaitu hormon berfungsi untuk mempengaruhi pertambahan, panjang batang, pertumbuhan diferensiasi, dan percabangan akar. Yang kedua yaitu mempengaruhi pertumbuhan atau diferensiasi akar, mendorong pembelahan sel dan pertumbuhan secara umum, mendorong perkecambahan dan menunda penuaan. Yang ketiga yaitu mendorong perkembangan biji, perkembangan kuncup, pemanjangan batang, dan pertumbuhan daun, mendorong pembungaan dan perkembangan buah, serta mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Yang keempat yaitu menghambat pertumbuhan, merangsang penutupan stomata pada waktu kekurangan air untuk mempertahankan dormansi. Yang kelima yaitu mendorong pematangan. Yang keenam, merangsang pertumbuhan akar. Yang ketujuh, merangsang pertumbuhan batang. Yang kedelapan, merangsang pertumbuhan daun. Dan yang terakhir yaitu merangsang pertumbuhan bunga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.